八蛛魂骨，让你们试试我的。既然如此。 Guys, Ginosis mau ngasih info nih, berhubung banyak yang nanya ya. Buat kalian yang masih bingung mau nonton Solen versi fullnya, bisa langsung aja ke auratel.com ya. Ginosis juga ngambil shortnya di sana, bukan apa-apa, karena grafiknya udah HD alias jernih guys, jernih gitu, kayak mulus lah kayak. Tanpa perlu juga berlangganan gitu, cukup punya kuota aja. Nah, cukup ya infonya. Sekarang kita lanjut ke alur cerita Solennya, oke? Halo, oke guys, bagaimana kabarnya para subscriber Cakra Diva dari seluruh penjuru dunia? Semoga baik-baik saja ya, lancar rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dan tetap berada di jalannya ya. Jadi pada perjumpaan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan alur cerita Solen Duniaro episode ke-248. Di episode sebelumnya Tansan telah berhasil menemukan danau indah yang mengingatkannya kepada duo raksasa Daming dan Erming. Sementara itu di portal lain, ujian Dewa Malaikat yang dilakukan Kian Rensu telah melewati tahap kedua sehingga ia harus melakoni tahap ketiga yang mana lawannya adalah Tangsan. Kemudian di episode ke-248 kali ini, Tansan akan baku hantam melawan monster semut raksasa agar bisa melengkapi cincin roh Palu Hautian. So, langsung aja kita masuk ke inti pembahasan. Tapi buat kalian yang baru gabung, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe ya guys ya. Hehehe. Yuk langsung aja kita terobos. Kuy. Pertemuan antara Tansan dengan tiga semut raksasa di hutan pertarungan bintang telah meningkatkan semangatnya dalam bertarung demi meningkatkan cincin roh Palu Hautian. Pemilik Trisula Dewa Laut tersebut tak menyangka kalau ia bisa menemukan makhluk-makhluk legendaris yang pernah diceritakan Shoga ketika ia masih remaja. Tansan menyadari bahwa meskipun tiga semut raksasa ini memiliki energi roh yang tidak terlalu kuat, tetapi ia yakin bahwa mereka sulit dihadapi. Apalagi sebelumnya, seluruh binatang roh di tempat itu lari tunggang langgang saat bertemu dengan para semut raksasa. Mau tak mau Tansan kini harus ekstra waspada seraya mengerahkan berbagai teknik untuk mengalahkannya. Sejak awal, Tansan sudah memprediksi kalau tiga semut raksasa mempunyai tingkat kecerdasan yang hampir mendekati manusia, sebab mereka mampu memancing Tansan agar mengeluarkan kekuatan besar terlebih dahulu, kemudian ketika lengah mereka akan menyerang. Kecerdasan makhluk itu pula yang membuat Trisula Dewa Laut seberat 900 kilo tak langsung bisa menghabisi tiga semut raksasa, terlebih setelah mereka bekerja sama hingga meningkatkan kekuatan melebihi 100.000 kilogram. Bahkan, teknik Kaisar Biru Perak yang digunakan malah menjadi bumerang karena semut-semut raksasa menariknya hingga membuat Tansan kesakitan. Hutan pertarungan bintang yang didatangi Tansan memang penuh dengan kejutan. Setelah sebelumnya mengalahkan harimau dewa iblis kegelapan, Tansan harus kerepotan melawan semut raksasa yang telah berkultivasi selama hampir 100.000 tahun. Meski demikian, Tansan tak ingin menyerah begitu saja, melainkan ia berusaha mencari titik terlemah dari monster roh yang sedang ia hadapi. Dalam situasi yang semakin membuatnya terdesak, Tansan mulai menunjukkan kehebatannya dengan mengeluarkan teknik tulang roh tangan kiri kera raksasa yang dipadukan dengan hantaman gravitasi. Zhongli Ni Zhao, 海蓝躲避魂骨技能。 Serangan yang dihunuskan Tansan tidak sia-sia. Hantaman gravitasi yang dipakainya mampu meningkatkan level kekuatan Trisula Dewa Laut yang semula memiliki bobot 900 kg menjadi 540.000 kg. Kedahsyatan tersebut memicu ledakan besar di sekitar tebing yang membuat bebatuan besar jatuh menggelinding, sedangkan debu-debu tebal membumbung tinggi ke udara. Hanya saja tiga semut raksasa selalu bersatu padu untuk mengumpulkan kekuatan yang ledakannya kagak ngotak dan sulit diprediksi. Usai memahami bahwa level kultivasi Trisula Dewa Laut bisa ditingkatkan berkali-kali, Tansan memancing semut raksasa agar kembali menyerangnya secara bersamaan.
地都在颤抖。真是难缠。蓝银突刺阵，四魂镜。第四魂镜，Bersatunya tiga makhluk yang telah berkultivasi selama ratusan ribu tahun menjadikan Tansan harus ekstra waspada. Apalagi lawan yang dihadapinya berjumlah 3, sehingga dalam kata lain Tansan tengah dikeroyok. Hanya saja demi meningkatkan kekuatan cincin roh Palu Hautian, ia tak mundur walau sejengkal, mainkan menggunakan teknik tulang roh kaki kiri iblis, potongan gigi harimau paus. Serangan tersebut nyatanya masih bisa dihindari oleh ketiga monster roh yang memanfaatkan batu-batuan raksasa. Ternyata batu yang dilemparkan semua raksasa hanya tipuan semata, karena mereka mulai menggunakan kekuatan yang sesungguhnya. Untungnya Tansan masih menyimpan kekuatan tulang roh 8 kaki yang telah mencapai tingkat dewa dari laba-laba raksasa yang ia taklukkan. Edian, waktu yang ditunggu-tunggu Tansan akhirnya tiba. Dia mendapatkan kesempatan untuk menjajal kekuatan asli dari teknik roh 8 kaki yang selain mampu meningkatkan serangan namun juga menambah daya pertahanan. Ditambah lagi Tansan memadukan teknik tersebut dengan formasi benang emas penghisap yang mampu menyerap energi dari setiap musuh-musuhnya. Dengan cara ini kekuatan semut raksasa bisa berkurang, sehingga Tansan mempunyai peluang untuk memenangkan pertarungan epik tersebut. Kalau Tansan bisa menghabisi ketiganya, maka cincin roh ke-6, ke-7, dan ke-8 bisa dipasangkan di Palu Hautian. Benang emas penghisap sukses mengunci pergerakan 3 semut raksasa sekaligus sehingga mereka tidak bisa leluasa melepaskan serangan. Ditambah lagi teknik tersebut mengandung korosi racun yang menyerap kekuatan musuh sehingga semakin melemah dan melemah. Sedikit banyak Tansan bisa bernapas lega sambil memulihkan energi yang telah banyak terkuras sebelumnya. Akan tetapi ia tak ingin menyia-nyiakan kesempatan untuk menghabisi kekuatan lawan berkat teknik benang emas penghisap yang ia gunakan. Sambil melayang-layang di udara, Tansan memadukannya dengan teknik seluruh rautan yang bikin dirinya tambah overpower. Jadi, benang emas penghisap dan tulang roh 8 kaki ini sama-sama berasal dari laba-laba berwajah manusia yang telah ia taklukkan. Kini Tansan dibuat takjub dengan kehebatan teknik roh tersebut yang memungkinkannya untuk melahap habis energi dari para semut raksasa. 3 semut raksasa tersebut walaupun kekuatan rohnya belum terlalu besar tetapi merupakan monster yang ditakuti seluruh binatang roh jenis serangga. Sampai pada akhirnya setelah Tansan menghisap habis energi ketiga musuh tersebut, ia segera mengeluarkan Palu Hautian agar cincin rohnya bisa ditingkatkan. Dengan begitu ia akan mampu membangkitkan kekuatan Palu Sumeru yang tak terkalahkan sesuai dengan penjelasan Brapaknya.
Tapi walaupun 3 cincin roh yang terkandung di 3 semut sudah muncul di depan mata, namun Tan San tidak bisa menyerapnya secara bersamaan. Maka dari itu hanya ada 2 pilihan bagi Tan San, antara ia melepaskan ketiga cincin roh lalu mencari binatang roh lain atau menyerapnya secara bersamaan. Sebab apabila Tan San hanya menyerap satu di antara mereka, maka hal itu tidak mungkin bisa dilakukan. Namun bila Tan San mengambil seluruhnya, konsekuensi yang jauh lebih besar telah menanti. Terlebih lagi sepanjang sejarah tidak ada yang pernah Master Roh mampu menyerap 3 roh secara bersamaan. Tan San pun berada dalam posisi dilema karena kalau ia merelakan mereka, maka harus memakan waktu lebih lama untuk menemukan makhluk dengan kultivasi lebih dari 50.000 tahun. 同时吸收3个魂环，风险太大，整个魂师体。 Situasi galau itu pun diputuskan Tan San untuk mengambil 3 roh sekaligus demi palu Hautian yang ada di tangannya. Tanpa membuang-buang waktu, ia langsung duduk bersila melakukan meditasi agar bisa menyerap energi roh yang dianggapnya paling cocok dengan palu Hautian. Dalam kondisi mata terpejam, ia teringat dengan Shogang yang pernah memberi penjelasan tentang apa itu roh pelindung dalam diri manusia. Sederhananya, menurut Shogang, roh pelindung adalah kembaran dari setiap manusia alias sisi lain dari masing-masing individu. Berhubung sama-sama ada pada diri setiap orang, maka roh pelindung juga harus dikultivasikan agar bisa tumbuh bersamaan dengan raga dan jiwa manusia. Kalau kata kita Maya, itu tuh kayak Odam gitu guys ya, kembaran di dunia goib gitu. Xuan Tian Gu。 Berapa gilanya Tan San dengan level kultivasi yang mendekati level dewa, ia nekat mengambil 3 kekuatan roh dari para semut raksasa. Akan tetapi karena roh tersebut cukup kuat, ia sampai harus mengerahkan jurus Suantian yang nyatanya tetap tak gampang untuk menyerap cincin roh dari 3 semut raksasa. Dalam keadaan semacam itu, Tan San kembali teringat dengan perkataan Master Shogang tentang roh pelindung yang ternyata tidak bisa berpikir seperti manusia. Menurut Shogang, roh pelindung pada dasarnya mempunyai jiwa sendiri dan pemikiran sendiri, tetap tubuh manusia yang ditempatinya tidak bisa menyadarkannya. Mengenai roh pelindung yang dipertanyakan Tan San, Shogang menyebutkan bahwa setiap orang harus berusaha untuk mengenali dirinya sendiri. Namun hal itu butuh waktu lama agar Tan San bisa mengenali roh pelindungnya hingga bisa menjadi seorang sahabat yang saling mengerti. Tugas Tan San menurut Shogang adalah bagaimana caranya ia memaksimalkan kekuatan sendiri agar bisa mengenali roh pelindung. Pasalnya, setiap roh pelindung mempunyai karakteristik yang berbeda-beda sehingga tidak ada orang lain yang bisa mengetahuinya. Lagi pula, menurut Shogang, perjalanan untuk menjadi seorang master sangatlah panjang dan penuh dengan rintangan yang menghadang. Shogang berharap agar Tan San bisa membuktikan kehebatan dirinya dan perjalanan tidak terhenti di tengah jalan atau gunung yang terjal. Nasihat bijak dari Shogang itulah yang membuat Tan San mempunyai kebulatan tekad untuk menerjang semua tantangan, termasuk saat ini yang sedang memaksimalkan cincin roh palu Hautian. Hah? Ambil napas dulu ya guys ya. Setiap episode selain ini emang terus-menerus memacu adrenalin ya. Dari episode ini kita bisa melihat bahwa kalau Tan San berhasil menyerap 3 cincin roh dari semut raksasa sekaligus, ia akan mencetak sejarah baru di kalangan para master roh. Adapun di episode yang akan datang, Tan San akan bertemu dengan Qian Rensu untuk menjalani sebuah pertarungan epik yang mendebarkan. Bakal seperti apa sih baku hantam di antara mereka? Dan sebelum itu, Tan San akan mampu menyerap 3 roh sekaligus dari semut raksasa. Edan lah pokoknya Tan San Maya. Tunggu pembahasan soal episode yang berikutnya hanya di Cakra Diva. Rama di sini pamit. Bye bye.